Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dengan anggota Muhammad Riansyah 411845, Rizkia Mulyani 411836, Ahmad Amrizal Mustabana 411839, Mufaiz Irwinsyah 418040, dan yang terakhir Happy Agustian 418044 dengan dosen pengabu Siti Nutrofit Eskomongkom. Di sini dari kelompok kami akan menjelaskan tentang data mining informasi dengan regresi linear berganda. Untuk selanjutnya tentang data mining akan dijelaskan oleh Happy Agustian. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang data mining. Data mining sering juga disebut sebagai Knowledge Discovery in Database atau KDD. KDD adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, atau hubungan dalam set data berukuran besar. Selanjutnya, peran utama data mining yang pertama yaitu estimasi, yang kedua prediksi, dan yang ketiga klasifikasi, dan yang keempat clustering, dan yang kelima asosiasi. Selanjutnya, estimasi adalah suatu pengukuran yang didasarkan pada hasil kuantitatif atau dengan kata lain tingkat akurasinya bisa diukur dengan angka. Kemudian regresi linear. Regresi linear adalah sebuah model antara hubungan dua variabel atau persamaan linear. Sebagai contoh, berat badan dan tinggi seseorang manusia. Regresi linear terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama analisis regresi sederhana atau simple analisis regresi, dan yang kedua adalah analisis regresi berganda atau multiple analysis regresi. Kemudian selanjutnya untuk rumus regresi linear, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Dengan keterangan Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas, A adalah intercept atau konstanta, dan B adalah koefisien regresi atau slope. Baiklah, selanjutnya saya akan lanjutkan. Di sini ada flowchart regresi linear, di mana yaitu tahapan regresi linear. Ada start, kemudian input beberapa data, dan kemudian identifikasi atribut dan label, dan kemudian hitung X kuadrat, Y kuadrat, X, Y, dan total dari masing-masingnya. Kemudian hitung A dan B berdasarkan persamaan yang sudah ditentukan. Kemudian buat model persamaan regresi linear sederhana. Kemudian mendeklarasikan data yang dibutuhkan. Kemudian ubah X menjadi X transpose. Kemudian menghitung X transpose dan X. Kemudian menghitung X transpose X min 1. Kemudian substitusi ke rumus X transpose dikali X min 1
dalam kurung X transpose kali Y. Dan yang terakhir adalah hasil A, B1, B2, B3, B5, dan B6. Karena di sini data yang kita miliki sampai B6 dan N. Untuk selanjutnya, saya share presentasi akan saya serahkan kepada rekan saya, Riansyah. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan manual melalui Microsoft Excel. Yang pertama, siapkan data latih. Yang kedua, jumlahkan X1. Selanjutnya jumlahkan semua sampai dari mulai X1 sampai Y. Kemudian lanjut di X kali Y. X1 kali Y. Langsung drag aja. Untuk Y-nya tetap. Sekarang jumlahkan X1-nya. Serta jumlahkan sampai X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, mendeskripsikan data yang dibutuhkan, yaitu rumus X kali X inverse dikalikan X kali Y. Ini 1. Kemudian lanjut untuk yang langkah selanjutnya yaitu
transpose X. Blok tabel yang ada. Kemudian masukkan rumus. Ininya sampai X6 aja, nggak usah Y. Kemudian pencet Shift, Ctrl Shift dan Enter. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu menghitung X1 kali X. Kemudian cara yang sama, pencet Ctrl Shift dan Enter. Untuk yang langkah selanjutnya yaitu menghitung X1 kali X, kemudian diinverskan blok tabel, masukkan rumus. Yang selanjutnya yaitu X1 kali Y, ini sama dengan yang atas tadi. Yang ini jumlah dari X kali Y. Ininya juga sama, ini yang X1. Untuk selanjutnya yaitu mensubstitusikan hasil perhitungan ke rumus awal, yaitu X kali X diinverskan. Ini hampir sama dengan yang ini, cuma kalau kita kopas nanti takutnya terjadi error. Jadi masukkan rumus lagi. Oh, salah ini. Mohon maaf, lupa belum diblok. Dan ini yaitu X ini, kopas saja. Kurang besar ini kolomnya.
Oh iya, salah ini manual, langsung gini aja. Biar nanti tidak ada data yang ketika diubah langsung ikut. Nah, selanjutnya adalah hasil. Di sini adalah plug dulu, langsung masukkan rumus. Ini adalah perkalian dari ini, X kali X inverse dikalikan yang ini. Nah, di sini kita sudah menemukan A, kemudian ke A sama dengan konstantanya, kemudian koefisiennya itu ada sampai 6 ini. Lanjut kita ke data uji. Data uji berupa ini dengan rumus yaitu Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus dan sampai B6 kali X6. Langsung A-nya masukkan, kemudian plus lanjut yang B1 dikalikan X1 sama seperti rumus, ulangi lagi. Lupa lagi. Lupa. Gurunya lupa lagi. Sampai ini, enter saja. Nah, ini adalah prediksi dari perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel. Untuk selanjutnya yaitu saya serahkan kepada moderator. Pak moderator, semoga silakan. Terima kasih kepada penyaji rekan saya Rian yang telah menjelaskan tadi secara bertahap yang sangat detail sekali. Untuk selanjutnya adalah pengujian menggunakan aplikasi RapidMiner. Untuk rekan Rizkia, untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Kemudian saya akan menjelaskan penggunaan RapidMiner. Yang pertama, kita cari atau kita tulis read Excel. Kemudian kita drag ke bagian proses. Selanjutnya kita ganti namanya menjadi data latih. Kemudian yang kedua kita cari linear regression. Kita drag lagi ke bagian proses. Yang selanjutnya kita cari lagi read Excel untuk memasukkan data ujinya.
kita rename menjadi data uji. Yang selanjutnya kita tulis apply, kemudian kita drag ke dalam proses. Kemudian kita memasukkan data latihnya dengan cara mengklik 2 kali pada data latih. Kemudian kita cari file data latihnya. Kemudian pada bagian ini pada tabel performance kita ganti role-nya, kita kasih role dengan nama label. Pada data uji pun seperti itu, kita cari datanya terlebih dahulu. Kemudian kita inputkan data ujinya. Kita lakukan hal yang sama lagi, kita kasih role label, kemudian kita klik finish. Proses selanjutnya dapat dilihat pada video ini. Kemudian kita run, kemudian kita bisa lihat hasilnya yang muncul. Nah, pada apply modelnya, hasil yang didapat yaitu dari performa 11 kita mendapatkan hasil minus 104,60. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Rizky Mulyani yang telah menjelaskan tentang demo data-data yang telah diuji pada Rapid Miner. Untuk sekarang adalah untuk menentukan perbandingan antara manual dengan menggunakan aplikasi Rapid Miner. Saya akan berikan layarnya ya. Pada tabel tersebut, hasil prediksi dari perhitungan manual dengan Rapid Miner dengan data uji B1 dengan nilai 167,0, B2 524,0, B3 2000,0, B4 8,0, B5 4,0, B6 15,0, dan Y 19,0. Dengan Y rumusnya itu A dengan yang tertera pada gambar dengan hasil min 107,219,196,3. Untuk perbandingan yang manual adalah pada bagian sebelah atas ya. Sedangkan yang pada aplikasi Rapid Miner bisa dilihat di sini terdapat beberapa kolom dengan row nomor, performance, prediction, NYT, MMIN sama dengan yang tadi datanya dengan hasil prediksi min 104,060. Ya. Untuk kesimpulannya saya akan serahkan kepada rekan saya Riansyah. Dipersilakan. Dari hasil tersebut yaitu terdapat perbedaan dikarenakan karena perkalian pada yang manual di sini perkalian angka di belakang koma itu sangat mempengaruhi perkalian, maka hasilnya ya seperti pada di gambar itu. Mungkin perbedaan memang agak sedikit lebih jauh, cuma sama saja untuk minusnya. Jadi di sini adalah hasil dari kedua perbandingan tersebut. Ya, kesimpulan dari saya cuma itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman.
Nah, itu adalah beberapa contoh ya. Dan dengan hasil seperti itu, untuk hasil dari example rapid minernya ditemukan min 104,060 dengan data uji yang manual min 107 dengan berikut. Mungkin ada pemrosesan yang berbeda antara rapid miner dengan Excel. Yang lebih kompleks yang mana? Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.